رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tema yang cukup menarik sebagaimana yang dipaparkan oleh Hasan Al-Basri, yaitu tentang 5 kegelisahan seorang mukmin. Diakui atau tidak, selama ini kegelisahan yang menimpa kita adalah dalam urusan duniawi, mulai dari pekerjaan, rumah tangga, kesejahteraan, kendaraan, dan lain sebagainya. Bahkan kata orang bijak, kita sedih dan gelisah karena kita mengizinkan orang lain atau sesuatu yang membuat hati kita sedih. Maka sebetulnya bukan kitalah yang bernasib buruk, akan tetapi kitalah yang menciptakan keadaan itu menjadi buruk, dan kita sendirilah yang membuat kita menderita. Kita paham bahwa sedih, gelisah, cemas dalam hal-hal duniawi ini benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan justru semakin menambah masalah tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh larut di dalam kesedihan dan kegelisahan karena hal-hal duniawi. Kita harus mensikapi bahwa karunia, nikmat itu semua dengan bersyukur. Kita mensikapi bahwa apa yang menimpa dari kita atau menimpa diri kita dari musibah, maka kita harus bersabar terhadapnya. Inilah senjata kita, sehingga kita dalam menghadapi masalah-masalah dunia ini bukan menjadi beban atau bukan semakin memperparah dari permasalahan-permasalahan yang ada. Maka ada 5 hal yang seharusnya mendapat perhatian lebih, bahkan harus gelisah, harus cemas dalam menyikapinya. Inilah yang akan dijelaskan oleh Hasan Al-Basri sebagai berikut. Yang pertama, seharusnya kita gelisah tentang ketaatan dan ibadah kita yang kita tidak tahu apakah Allah menerimanya atau menolaknya. Kita tahu bahwa misi hidup kita adalah ibadah. Misi hidup kita adalah ibadah. Kalau ibadah kita ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gagallah misi kita sebagai umat manusia yang Allah sendiri menciptakan kita atau manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hendaklah kita bisa terus untuk mengimbangi dari apa yang kegelisahan dari ketaatan atau beribadah ini, sehingga kita bisa melaksanakan dan menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kegelisahan yang kedua, seharusnya kita gelisah dan cemas terhadap kemaksiatan dan dosa yang kita tidak tahu apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Sebagai manusia, kita tidak bisa lepas, ya, bahkan sampai dalam suasana Ramadan pun kita hampir atau mungkin mengerjakan sesuatu yang berdosa atau sesuatu yang maksiat, sementara kita tidak menyadari akan hal itu. Untuk semacam ini atau untuk itu, hendaknya kita selalu mentobati, hendaknya selalu memintakan ampun atas dosa-dosa kita atau perbuatan maksiat kita. Karena kita tidak tahu apakah Allah mengampuni atau tidak, tapi tetap perintahnya adalah
untuk tetap memintakan ampun kepada Allah. Dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa atau maksiat yang kita lakukan. Yang ketiga, bahwa kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki surga dan neraka. Namun kita tidak tahu kemana tempat kembali kita. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan tempat kembali yang terbaik berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yang menjadi kegelisahan kita adalah kita mengetahui masa yang lalu kita, tetapi kita tidak tahu seperti apakah waktu yang tersisa. Alhamdulillah memang kita sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa sholat dan berdoa ihdinas siratal mustaqim, yaitu tetap untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan-jangan karena kita tidak tahu masa yang akan datang, ya, masa yang akan datang. Semoga wal'iyadzubillah kita tidak dicabut dari diri kita hidayah-hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita sebuah doa, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati-hati kami berpaling setelah Engkau menunjukinya, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Subhanallah. Dan kemudian ada juga lagi Rabbana sabbit qulubana. Rabbana sabbit qulubana ala dinik. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir adalah yang membuat kita cemas dan gelisah karena kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita atau tidak. Kita ini tidak tahu apakah Allah mengetahui kita sebagai hambanya yang taat atau menggolongkannya kepada hamba yang tidak taat. Maka kita tetap harus optimis dan berdoa atau senantiasa berdoa kepada Allah agar kita semuanya digolongkan kepada hamba-hambanya yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم